Hanan Saraswati, seorang pendeta Hindu berusia 58 tahun, memulai perjalanan kontroversialnya yang mengguncang dunia internasional dengan sebuah pernyataan yang tidak hanya menghebohkan, tetapi juga memicu kecaman luas. Pria asal India ini dikenal sebagai sosok yang radikal dan memiliki pandangan yang sangat mengkritik keyakinan agama lain, khususnya agama Islam. Pernyataan Hanan yang menggegerkan itu menyerukan umat Hindu untuk bersatu dan menaklukkan tempat suci umat Islam yang terletak di Makkah, Arab Saudi. Pada awalnya, mungkin banyak orang yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah bentuk provokasi belaka. Namun seiring berjalannya waktu, kata-kata Hanan menjadi viral, tersebar luas ke media sosial, dan menarik perhatian banyak kalangan. Pemberitaan mengenai dirinya terus berkembang dengan banyak pihak, baik dari kalangan Hindu sendiri, umat Islam, maupun masyarakat umum, yang mengungkapkan rasa kecewa, marah, dan bahkan tidak percaya atas pernyataan yang dikeluarkannya. Pembicaraan mengenai pernyataan tersebut tidak hanya berfokus pada Hanan pribadi, tetapi juga mulai mengarah pada perdebatan yang lebih besar tentang ideologi, agama, dan sejarah. Kontroversi ini pun mengundang banyak kecaman, baik dari pemerintah, India maupun dari berbagai organisasi agama di seluruh dunia. Tidak sedikit yang menyayangkan sikap radikal Hanan, yang tampaknya tidak mengenal batas. Umat Islam khususnya merasa sangat terganggu dengan klaim yang disampaikannya, karena Ka'bah bagi mereka adalah tempat yang suci dan sakral. Seruan untuk menaklukkan Ka'bah tidak hanya dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam, tetapi juga sebagai ancaman yang mengganggu kedamaian antar umat beragama. Namun, Hanan Saraswati tetap teguh dengan pandangannya, mempercayai bahwa apa yang ia sampaikan adalah perjuangan untuk agama Hindu. Ia merasa bahwa umat Hindu selama ini telah dipinggirkan, bahkan diperlakukan tidak adil. Dengan cara ini, ia berusaha untuk menegakkan kembali kejayaan agama Hindu, yang menurutnya telah lama hilang dalam sejarah. Bagi Hanan, pandangan mengenai Hindu tidak hanya terbatas pada sebuah agama, tetapi juga sebuah identitas dan perjuangan untuk memulihkan apa yang ia sebut sebagai kejayaan Hindu di masa lalu. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Hindu adalah agama yang paling tua, bahkan lebih tua dari agama besar lainnya, termasuk agama Islam. Dalam pandangan Hanan, Hindu merupakan agama yang mendahului segala hal, dan oleh karena itu, ia merasa umat Hindu memiliki hak untuk mengklaim kembali segala sesuatu yang menurutnya milik mereka. Salah satu klaim yang paling kontroversial adalah pandangannya mengenai Ka'bah. Menurut Hanan, Ka'bah dulunya adalah kuil Hindu yang dibangun oleh leluhur mereka dan harus dikembalikan. Ia berpendapat bahwa Ka'bah yang saat ini menjadi tempat ibadah umat Islam, dahulu kala adalah tempat suci bagi umat Hindu. Ia menyerukan agar umat Hindu bersatu, menyiapkan diri untuk berperang, dan merebut kembali Ka'bah sebagai simbol kemenangan agama Hindu. Seruan ini bukan sekadar ucapan kosong. Hanan menganggap bahwa umat Hindu harus bersiap secara fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai perang suci untuk merebut Ka'bah. Dalam pandangannya, ini bukan hanya tentang merebut sebuah bangunan atau tempat ibadah, tetapi juga tentang merebut kembali martabat dan kekuatan agama Hindu, yang menurutnya telah lama hilang. Pandangan agama yang dibawa oleh Hanan Saraswati mendapat banyak tantangan. Banyak pihak yang menilai bahwa ideologi tersebut sangat berbahaya dan bisa menimbulkan konflik besar. Bahkan, beberapa kalangan menganggapnya sebagai bentuk radikalisasi agama yang dapat memicu ketegangan antar umat beragama. Namun, untuk memahami lebih dalam klaim yang disampaikan oleh Hanan Saraswati, kita perlu menelusuri sejarah Ka'bah itu sendiri. Ka'bah, seperti yang dikenal oleh umat Islam, adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Ka'bah adalah tempat yang sangat suci bagi umat Islam dan merupakan arah kiblat bagi seluruh umat Muslim di dunia saat mereka melaksanakan sholat. Namun dalam klaim yang disampaikan oleh Hanan, Ka'bah dulu adalah sebuah kuil Hindu
yang dihormati oleh umat Hindu sebagai tempat ibadah. Ia berpendapat bahwa Ka'bah pada masa lampau digunakan oleh umat Hindu untuk memuja dewa-dewa mereka sebelum akhirnya diubah menjadi tempat ibadah umat Islam setelah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail mendirikannya sebagai tempat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa klaim ini tidaklah berdasar. Ka'bah, seperti yang tercatat dalam sejarah Islam, adalah tempat ibadah yang telah ada jauh sebelum munculnya agama Hindu. Menurut sejarah Islam, Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan putranya sebagai tempat ibadah untuk menyembah Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah menjadi tempat ibadah bagi umat Islam yang menganggapnya sebagai rumah Allah yang harus dihormati. Bahkan, sebelum kedatangan Islam, Ka'bah merupakan tempat yang dihormati oleh berbagai suku Arab pada masa pra-Islam. Ka'bah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala oleh berbagai suku Arab yang berbeda. Namun, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, beliau memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah dan menjadikannya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam yang hanya menyembah kepada Allah semata. Maka, klaim bahwa Ka'bah adalah kuil Hindu yang harus dikembalikan kepada umat Hindu sangatlah bertentangan dengan fakta sejarah yang ada. Ka'bah tidak pernah menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu, melainkan sebuah tempat suci yang dihormati oleh umat Islam. Salah satu klaim yang mencolok dari Hanan adalah pernyataannya bahwa Raja Vikram dari India adalah sosok yang membangun Ka'bah. Menurut Hanan, Raja Vikram adalah seorang raja besar dari India yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Arab. Ia berpendapat bahwa Raja Vikram membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan bahwa Ka'bah harus dikembalikan kepada umat Hindu sebagai warisan mereka. Namun klaim ini sangatlah kontroversial dan tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah yang valid. Raja Vikram, yang dikenal dalam sejarah India sebagai seorang raja yang besar, memang memiliki pengaruh yang luas, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Selain itu, hubungan antara India dan Arab pada masa itu tidak menunjukkan adanya bukti yang mendukung klaim Hanan Saraswati. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara kedua wilayah tersebut lebih banyak berkaitan dengan perdagangan dan interaksi budaya, bukan dalam hal pembangunan tempat, ibadah atau kuil. Oleh karena itu, klaim bahwa Raja Vikram membangun Ka'bah adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sejarah. Perkembangan kontroversi yang ditimbulkan oleh pernyataan Hanan Saraswati tidak terlepas dari peran kelompok-kelompok radikal Hindu yang seringkali menggunakan sejarah palsu untuk menyerang Islam. Kelompok-kelompok ini yang memiliki agenda untuk memperkuat identitas Hindu, seringkali menyebarkan narasi-narasi yang merugikan umat Islam, dengan tujuan untuk memprovokasi ketegangan dan permusuhan antara dua agama yang berbeda. Dalam hal ini, media juga memegang peranan penting dalam menyebarkan propaganda yang bertujuan untuk memperburuk hubungan antara umat Hindu dan umat Islam. Dengan memanfaatkan platform media sosial dan berita, kelompok-kelompok radikal ini mampu menyebarkan narasi yang tidak akurat dan meresahkan banyak orang. Tujuan utama mereka bukan hanya untuk merusak hubungan antar umat beragama, tetapi juga untuk menciptakan ketegangan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan politik mereka. Sebagai bagian dari strategi mereka, kelompok-kelompok ini sering kali mengubah sejarah dan fakta-fakta yang ada untuk mendukung klaim mereka. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengubah pandangan publik dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Namun, upaya ini justru menciptakan perpecahan yang lebih dalam antar umat Hindu dan umat Islam, serta merusak kedamaian yang telah lama terjaga. Ketika Hanan Saraswati mengeluarkan klaim kontroversialnya tentang Ka'bah dan menyerukan umat Hindu untuk menaklukkan tempat suci umat Islam tersebut, ia tidak hanya memicu perdebatan sengit, tetapi juga mengundang tantangan terbuka terhadap umat Muslim di seluruh dunia. Dalam pidatonya, Hanan bahkan mengajak umat Hindu untuk melakukan konfrontasi terbuka dengan umat Islam
dengan menyatakan bahwa umat Hindu lebih berhak atas tanah suci Mekah daripada umat Islam. Bagi Hanan, pernyataan ini bukan hanya sekadar provokasi, melainkan panggilan untuk memperjuangkan apa yang ia anggap sebagai hak yang hilang. Pernyataannya mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan umat Islam. Sebagian besar umat Islam merasa bahwa klaim tersebut adalah penghinaan terhadap keyakinan mereka. Dalam agama Islam, Ka'bah adalah tempat suci yang sangat dihormati dan dianggap sebagai rumah Allah. Ka'bah bukan hanya sebagai tempat ibadah yang penting, tetapi juga sebagai simbol kesatuan umat Muslim di seluruh dunia yang menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan salat. Dalam pandangan mereka, Ka'bah tidak hanya diklaim sebagai milik satu agama tertentu, apalagi dengan seruan untuk merebutnya secara paksa. Dalam menanggapi provokasi ini, umat Islam menggunakan dalil-dalil dan fakta sejarah yang jelas untuk membantah klaim Hanan. Mereka mengingatkan bahwa Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya sebagai tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, bukan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu. Umat Islam juga mengingatkan bahwa Ka'bah tidak memiliki keterkaitan dengan Hinduisme dalam hal sejarah atau tradisi. Selain itu, mereka mengingatkan bahwa agama Islam tidak memusuhi agama Hindu, dan ajaran Islam mengajarkan umat Muslim untuk menghormati dan menghargai perbedaan antar agama. Apa yang dilakukan oleh Hanan dalam pandangan umat Islam adalah sebuah tindakan yang menentang prinsip dasar ajaran Islam tentang perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap agama lain. Untuk lebih memahami mengapa klaim Hanan tentang Ka'bah dan Hindu tidak dapat diterima, penting untuk membandingkan ajaran Islam dengan Hindu, terutama dalam hal ketuhanan dan konsep monoteisme. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Islam dan Hindu adalah konsep ketuhanan yang mendasari kedua agama tersebut. Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, tauhid adalah inti dari seluruh ajaran agama. Segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan oleh Allah, dan hanya kepadanya umat Islam menyembah dan menyerahkan segala urusan hidup. Ka'bah, sebagai tempat ibadah yang paling suci bagi umat Islam, dibangun untuk menyembah Allah semata, sesuai dengan perintahnya yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Di sisi lain, agama Hindu memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam hal ketuhanan. Hindu dikenal dengan konsep Trimurti, yang terdiri dari 3 dewa utama, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selain itu, agama Hindu juga mengakui banyak dewa dan dewi yang dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan Tuhan yang lebih besar. Konsep ini sangatlah berbeda dari ajaran monoteisme dalam Islam, karena Hindu tidak mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, melainkan banyak aspek Tuhan yang dapat dipahami melalui berbagai dewa. Karena perbedaan mendasar dalam konsep ketuhanan ini, Hindu tidak bisa dikaitkan dengan Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah yang khusus untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah. Bahkan jika mengacu pada sejarah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ka'bah pernah digunakan oleh umat Hindu sebagai tempat ibadah. Dalam merespons tantangan yang diajukan oleh Hanan Saraswati, umat Islam seringkali mengingatkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang dilindungi oleh Allah. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam, ada satu kisah yang terkenal, yaitu kisah Abraha yang mencoba menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Dalam peristiwa ini, Abraha, seorang raja dari Yaman, berencana untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangun sebuah tempat ibadah yang lebih megah di negaranya. Namun, usahanya menghancurkan Ka'bah berakhir tragis karena pasukan Abraha dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Allah. Burung-burung itu membawa batu-batu panas dari neraka yang disebut sebagai burung ababil. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Dalam pandangan umat Islam, kisah ini menjadi pengingat bahwa Ka'bah adalah tempat yang dilindungi secara langsung oleh Allah. Bahkan Raja Abraha yang memiliki pasukan besar dan kuat pun tidak mampu menaklukkan Ka'bah. Allah menunjukkan kuasanya dalam melindungi rumahnya yang suci. Bagi umat Islam, hal ini menjadi bukti bahwa Ka'bah memiliki kedudukan istimewa dalam Islam.
dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, sebagai analogi bagi Hanan dan siapa saja yang mungkin berusaha untuk merusak atau merebut Ka'bah, umat Islam meyakini bahwa jika ada upaya untuk menghancurkan Ka'bah atau merusaknya dengan cara apapun, maka Allah akan melindunginya dengan caranya yang maha kuasa. Bantahan terhadap klaim Hanan harus dilihat dalam konteks sejarah yang lebih luas dan berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang ada. Klaim bahwa Ka'bah adalah kuil Hindu yang harus dikembalikan kepada umat Hindu sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Sejarah mencatat bahwa Ka'bah telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan merupakan tempat ibadah bagi umat Islam sejak masa Nabi Muhammad. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Hindu. Sementara itu, klaim Hanan yang menyatakan bahwa Islam memplagiat ajaran Hindu juga sangat jauh dari kebenaran. Islam mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan semua ajarannya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebaliknya, Hindu memiliki ajaran yang sangat berbeda dalam hal ketuhanan dan kepercayaan spiritual. Meskipun kedua agama ini memiliki sejarah panjang dan warisan budaya yang berbeda, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Islam mengadopsi ajaran-ajaran Hindu. Lantas, benarkah Ka'bah dibangun oleh dewa atau raja Hindu? Pertanyaan ini sering kali muncul, terutama bagi mereka yang tidak terlalu familiar dengan sejarah Islam dan simbol-simbol agama yang terdapat di dalamnya. Ka'bah, bangunan yang terletak di pusat Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, adalah kiblat bagi umat Muslim di seluruh dunia. Setiap kali umat Islam melakukan sholat, mereka diwajibkan untuk menghadap Ka'bah, yang menjadi pusat arah bagi ibadah mereka. Namun, meskipun fungsinya yang sangat penting dalam ajaran Islam, keberadaan Ka'bah sendiri tidak lepas dari perdebatan dan misteri yang menyertainya, terutama terkait asal-usul bangunan ini. Ka'bah bukan hanya sekadar bangunan fisik, ia juga adalah pusat spiritual bagi umat Islam. Setiap Muslim, baik yang berada di Tanah Suci Mekah maupun yang ada di belahan dunia manapun, menghadap Ka'bah saat menunaikan sholat. Hal ini menjadikan Ka'bah sebagai simbol persatuan umat Islam, meskipun mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam Al-Quran, Ka'bah disebutkan dengan jelas sebagai kiblat umat Muslim, dan kewajiban menghadap Ka'bah dalam salat menjadi bagian dari syariat yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang menjalankan agama Islam. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Kewajiban menghadap Ka'bah sudah menjadi tradisi sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi, pertanyaan tentang apakah Ka'bah dibangun oleh dewa atau raja Hindu sebenarnya bisa dijawab dengan pendekatan sejarah Islam yang lebih mendalam. Ka'bah, dalam pandangan Islam, bukan sekadar bangunan yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad, tetapi juga lebih jauh lagi. Ka'bah diyakini sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran, ayat 96, "Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah bagi umat manusia adalah rumah yang berada di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Bakkah dalam ayat tersebut merujuk pada Mekah, di mana Ka'bah berada. Dalam penafsiran ulama, ayat ini mengungkapkan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Oleh karena itu, Ka'bah bukanlah bangunan yang muncul secara tiba-tiba. Namun, ada juga pendapat yang mengungkapkan bahwa pembangunan Ka'bah dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Hal ini karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail membangun kembali Ka'bah setelah bangunan tersebut mengalami kerusakan. Meskipun demikian, keyakinan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama tetap menjadi pandangan yang diterima dalam tradisi Islam.
Salah satu riwayat yang sangat terkenal dalam sejarah Ka'bah adalah bahwa bangunan suci ini pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, tunisi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelah itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini menguatkan keyakinan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, meskipun pada saat itu bentuk dan ukurannya mungkin berbeda dengan Ka'bah yang kita kenal sekarang. Pada saat itu, bangunan Ka'bah mengalami beberapa kali renovasi dan pemugaran, termasuk oleh Nabi Ibrahim. Namun, fondasi pertama yang dibangun oleh Nabi Adam tetap menjadi dasar bagi Ka'bah yang ada saat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ka'bah adalah tempat pertama kali manusia melakukan ibadah kepada Allah, yang menunjukkan bahwa hubungan antara umat manusia dengan Sang Pencipta sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Salah satu peristiwa yang sangat penting dan memberikan dampak besar terhadap keberadaan Ka'bah adalah banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dalam cerita yang tercatat dalam Al-Quran dan juga dalam berbagai riwayat, banjir besar tersebut menyebabkan banyak kerusakan di muka bumi, termasuk Ka'bah. Banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh adalah bencana yang sangat dahsyat. Dalam riwayat Islam, Allah mengutus Nabi Nuh untuk memperingatkan umat manusia yang telah jauh menyimpang dari jalannya. Karena penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Nuh, Allah pun menurunkan azab berupa banjir yang sangat menghancurkan segalanya. Dalam proses ini, banyak bangunan yang rusak, termasuk Ka'bah. Ada yang menyebutkan bahwa Ka'bah pada masa itu mengalami kerusakan parah akibat banjir tersebut. Dan beberapa riwayat menyatakan bahwa bangunan itu bahkan sempat hilang atau tertimbun air. Namun meskipun banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh tersebut membawa dampak yang sangat besar, tidak semua yang beredar tentang Ka'bah adalah fakta yang benar. Ada banyak mitos yang beredar mengenai keberadaan Ka'bah sebelum dan setelah banjir tersebut. Salah satu mitos yang sering kali terdengar adalah bahwa Ka'bah benar-benar dihancurkan oleh air bah dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Padahal, dalam pandangan Islam, meskipun Ka'bah rusak, ia tidak lenyap begitu saja dari muka bumi. Ka'bah diyakini tetap ada, meskipun bentuknya mungkin telah berubah dan mengalami beberapa kali pemugaran sepanjang sejarah. Setelah peristiwa banjir tersebut, Ka'bah tetap menjadi simbol penting bagi umat manusia. Namun banyak riwayat yang menyatakan bahwa bangunan ini mengalami beberapa kali pemugaran setelah banjir besar tersebut, terutama pada masa Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Proses tentang pembangunan kembali Ka'bah sangatlah penting, karena ini menunjukkan bagaimana Ka'bah dipulihkan dan kembali menjadi pusat ibadah manusia. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, dan Maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah setelah mengalami kerusakan. Mereka berdua meninggikan fondasi Ka'bah sebagai simbol pemulihan rumah ibadah pertama di muka bumi. Namun, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, mengapa Nabi Ibrahim, yang jelas-jelas dikenal sebagai salah satu nabi besar, bukanlah orang pertama yang membangun Ka'bah? Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali mendirikan bangunan suci ini? Menurut pandangan Islam, Nabi Ibrahim memang bukan orang pertama yang membangun Ka'bah, meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah Ka'bah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Ka'bah diyakini telah ada sejak zaman Nabi Adam, yang pertama kali membangunnya sebagai rumah ibadah. Meskipun awalnya berdiri kokoh, Ka'bah kemudian mengalami kerusakan parah akibat banjir besar pada masa Nabi Nuh. Setelah banjir tersebut, Ka'bah memerlukan pemugaran dan pembangunan kembali, yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah kembali terbangun, namun kondisinya mungkin jauh berbeda dari bentuk awalnya.
Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah untuk membawa agama tauhid, kemudian berperan dalam membangun kembali Ka'bah dan meninggikan fondasinya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dengan cara yang sangat sederhana namun penuh dengan makna. Mereka berdua mengikuti petunjuk Allah, menyusun kembali batu-batu penyusun Ka'bah yang pada akhirnya menjadikannya sebagai tempat ibadah yang suci. Keberadaan Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah menegaskan peranannya sebagai penyambung manusia dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap menjadi pusat peribadatan umat Islam hingga hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 97. Baitullah adalah rumah yang telah diwajibkan bagi umat manusia untuk beribadah di dalamnya. Dan barang siapa yang menghadapinya dengan ikhlas, maka dia telah melakukan kewajibannya. Makna Baitullah dalam Islam sangatlah dalam. Ka'bah disebut sebagai rumah Allah karena ia merupakan tempat yang paling dekat dengan Allah di muka bumi. Umat Islam tidak hanya berdoa dan memohon ampunan di Ka'bah, tetapi juga merasakan kehadiran Allah yang Maha Esa. Baitullah menjadi pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia, tempat di mana mereka memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah tanpa ada gangguan dari dunia luar. Dalam pandangan Islam, Ka'bah merupakan tempat yang sangat istimewa, bahkan jauh sebelum manusia diciptakan. Menurut banyak riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah di langit, sebuah tempat yang sangat mulia di hadapan Allah. Pembangunan Ka'bah oleh malaikat menunjukkan betapa pentingnya Ka'bah sebagai rumah Allah, yang menjadi pusat ibadah bagi seluruh makhluk di dunia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Setelah Ka'bah dibangun oleh para malaikat, tugas mereka tidak berakhir begitu saja. Para malaikat di langit, termasuk yang berada di Baitul Maqmur, selalu berputar mengelilingi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Baitul Maqmur, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, adalah tempat yang sangat mirip dengan Ka'bah di dunia. Terletak di langit yang ketujuh. Setiap kali malaikat beribadah di sana, mereka melakukan tawaf atau mengelilingi tempat suci tersebut, mirip sekali dengan yang dilakukan oleh umat manusia di Mekah. Baitul Maqmur berfungsi sebagai tempat para malaikat melakukan ibadah, mirip dengan ibadah haji yang dilakukan oleh manusia di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa para malaikat di langit ketujuh melakukan tawaf di Baitul Maqmur sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah, seperti halnya umat Islam yang melakukan tawaf di Ka'bah selama ibadah haji. Dengan cara ini, Ka'bah menjadi simbol kesatuan antara dunia manusia dan dunia malaikat, yang keduanya menghadap kepada Allah dengan penuh rasa hormat. Seiring berkembangnya pemahaman sejarah dan keagamaan, berbagai klaim dan teori muncul tentang asal-usul Ka'bah. Salah satu teori yang kontroversial adalah klaim bahwa Ka'bah memiliki akar atau hubungan dengan agama Hindu. Teori ini tidak hanya mengundang perdebatan, tetapi juga menyulut banyak kontroversi di kalangan pemeluk Islam dan sejarawan. Banyak yang bertanya-tanya tentang asal-usul klaim ini, dan apa yang mendasari argumen-argumen yang diajukan oleh mereka yang mendukung teori tersebut. Teori ini, yang pertama kali muncul pada abad-abad kemudian, berpendapat bahwa Ka'bah bukanlah bangunan yang dibangun semata-mata dalam konteks Islam, tetapi mungkin memiliki asal-usul yang lebih kompleks yang mengaitkannya dengan kebudayaan Hindu. Salah satu alasan yang diajukan oleh pendukung teori ini adalah bahwa bangunan Ka'bah memiliki kesamaan dalam struktur dan desain dengan tempat-tempat ibadah dalam agama Hindu yang ada di wilayah India. Beberapa ahli sejarah mengungkapkan bahwa masyarakat Arab Islam di Mekah yang sebelumnya dikenal dengan praktik penyembahan berhala memiliki beberapa kesamaan ritual dengan praktik tertentu dalam agama-agama Hindu pada masa itu. Para pendukung teori ini mengklaim bahwa Ka'bah mungkin telah menjadi tempat ibadah yang lebih lama,
yang mungkin sudah ada dalam kebudayaan dan kepercayaan sebelum Islam. Mereka berpendapat bahwa Ka'bah awalnya bukan hanya tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat yang menyembah berbagai dewa, termasuk dalam tradisi Hindu. Klaim ini banyak berfokus pada fakta bahwa Ka'bah pada masa pra-Islam memiliki berhala-berhala yang dipuja oleh suku Quraisy, yang dalam beberapa pandangan menyerupai praktik dalam agama lain, termasuk agama Hindu. Namun, meskipun ada argumen yang diajukan oleh para pendukung teori ini, banyak sejarawan dan ulama Islam yang membantah klaim tersebut. Dalam pandangan Islam, Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian diperbarui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu, tidak ada kaitan langsung antara Ka'bah dengan tradisi agama Hindu yang muncul belakangan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan tentang asal-usul Ka'bah adalah apakah ada bukti historis yang mendukung keberadaan, pengaruh atau praktik Hindu di Mekah sebelum munculnya Islam. Klaim yang menyatakan bahwa Ka'bah memiliki akar budaya Hindu seringkali mengarah pada pencarian bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara Mekah dan peradaban Hindu yang lebih tua. Untuk memahami hal ini, kita harus melihat lebih dalam pada sejarah kedua kebudayaan ini, yaitu sejarah Hindu dan sejarah Arab pra-Islam. Hindu adalah salah satu agama tertua yang memiliki jejak peradaban yang sangat panjang, terutama di India dan wilayah Asia Selatan. Namun sejarah Hindu di wilayah Arab, terutama di Mekah, tidak banyak tercatat dalam dokumen sejarah yang ada. Mekah pada zaman pra-Islam lebih dikenal sebagai kota perdagangan, tempat berbagai suku Arab berkumpul, dan menjadi pusat peribadatan dengan banyak berhala yang dipuja oleh masyarakat setempat. Meskipun ada hubungan perdagangan antara wilayah Arab dan India, bukti langsung mengenai pengaruh agama Hindu di Mekah sangatlah terbatas. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun Arab pra-Islam melakukan perdagangan dengan India, tidak ada bukti konkret bahwa agama Hindu dikenal atau diterima secara luas di Mekah pada masa tersebut. Bahkan, berdasarkan catatan sejarah dan arkeologi, tidak ada indikasi bahwa orang-orang di Mekah menyembah dewa-dewa Hindu atau memiliki praktik ibadah yang serupa dengan agama Hindu sebelum kedatangan Islam. Sebaliknya, yang lebih dominan di kalangan penduduk Mekah adalah penyembahan berhala, yang banyak diantaranya diletakkan di dalam Ka'bah, termasuk berhala yang disembah oleh suku Quraisy pada masa pra-Islam. Sebagian besar bukti yang ada menunjukkan bahwa keberadaan agama Hindu lebih kuat di wilayah Asia Selatan, sementara Mekah dan Arab pada umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi Arab asli, seperti penyembahan berhala dan kepercayaan animisme. Oleh karena itu, klaim yang menyatakan adanya pengaruh Hindu yang signifikan terhadap Mekah sebelum Islam datang belum didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Untuk lebih memahami hubungan antara sejarah Hindu dan Arab pra-Islam, kita harus memperhatikan konteks geografis dan budaya kedua peradaban tersebut. India sebagai pusat peradaban Hindu memiliki sejarah panjang yang bermula lebih dari 1000 tahun sebelum kedatangan Islam. Agama Hindu berkembang di India melalui pengaruh budaya dan tradisi yang kaya, dengan banyak teks suci dan ritual keagamaan yang terorganisir. Sementara itu, Mekah dan wilayah Arab pra-Islam lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kepercayaan animistik yang berbeda secara signifikan dengan tradisi Hindu. Di sisi lain, Mekah pada zaman pra-Islam merupakan pusat perdagangan yang sangat strategis, terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Afrika. Meskipun Mekah memiliki hubungan dagang dengan wilayah-wilayah lain, termasuk India, kota ini dikenal lebih sebagai tempat ibadah bagi penyembahan berhala yang dibawa oleh suku Quraisy daripada sebagai pusat agama Hindu. Selama masa pra-Islam ini, Ka'bah yang saat ini menjadi pusat ibadah umat Islam telah menjadi tempat penyembahan banyak dewa dan berhala yang dipuja oleh masyarakat Arab. Namun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa dewa-dewa Hindu memiliki peran dalam agama pra-Islam ini. Pada masa itu Mekah memang terhubung dengan banyak kebudayaan melalui jalur perdagangan
dan sangat mungkin ada pengaruh budaya yang saling mempengaruhi antara India dan Arab. Namun, pengaruh tersebut lebih banyak berhubungan dengan aspek perdagangan, bukan dengan agama Hindu secara langsung. Masalah klaim tentang asal-usul Ka'bah yang berhubungan dengan agama Hindu memunculkan pertanyaan tentang bukti-bukti arkeologi yang dapat mendukung atau membantah klaim tersebut. Salah satu klaim yang diajukan oleh pendukung teori Hindu adalah bahwa ada kesamaan antara struktur Ka'bah dan bangunan atau tempat ibadah dalam agama Hindu yang ada di India. Namun, untuk menyelidiki kebenaran klaim ini, kita perlu memeriksa lebih dalam tentang bukti arkeologi yang tersedia, baik yang berasal dari sumber Islam maupun non-Islam. Salah satu tantangan besar dalam membuktikan klaim bahwa Ka'bah memiliki akar Hindu adalah bahwa tidak ada bukti arkeologi yang kuat yang mendukung hal tersebut. Meskipun ada hubungan perdagangan yang erat antara wilayah Arab dan India pada zaman pra-Islam, bukti fisik yang mengaitkan agama Hindu langsung dengan Ka'bah sangatlah terbatas. Bahkan, penemuan arkeologi yang ada lebih banyak mengarah pada kebudayaan Arab dan praktik penyembahan berhala yang berkembang di Mekah pada saat itu. Ka'bah, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Islam, adalah rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Tidak ada catatan arkeologis yang menunjukkan bahwa Ka'bah sebelumnya dipengaruhi atau dibangun oleh tradisi Hindu. Sebaliknya, Ka'bah di masa pra-Islam dikenal sebagai tempat penyembahan berhala, di mana suku Quraisy menyembah berbagai dewa yang mereka anggap sebagai pelindung dan pemberi berkah. Selain itu, selama proses pembangunan dan renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, berbagai catatan sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa Ka'bah selalu dipelihara dalam konteks agama Islam dan monoteisme. Oleh karena itu, klaim bahwa Ka'bah memiliki hubungan dengan tradisi Hindu sebelum Islam tidak memiliki dasar yang kuat dari sudut pandang arkeologi. Bukti yang lebih kuat datang dari sejarah tertulis, baik dari sumber Islam maupun non-Islam. Dalam Al-Quran, Ka'bah dijelaskan sebagai rumah ibadah pertama. Selain itu, catatan sejarah yang mengacu pada periode pra-Islam juga menggambarkan Ka'bah sebagai tempat yang dihormati oleh suku Quraisy yang menyembah berhala-berhala di dalamnya. Dengan demikian, klaim tentang pengaruh Hindu terhadap Ka'bah sebelum Islam tidak didukung oleh bukti sejarah atau arkeologi yang kuat. Sementara catatan-catatan yang ada lebih menguatkan posisi Ka'bah sebagai pusat ibadah dalam tradisi Arab, pra-Islam dan kemudian dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah sudah dikenal sebagai tempat suci jauh sebelum kedatangan Islam. Dari perspektif non-Islam, para sejarawan dan penulis dari berbagai kebudayaan yang berhubungan dengan dunia Arab pada masa itu, seperti para penulis Romawi dan Persia, tidak pernah mencatat adanya kaitan antara Ka'bah dengan agama Hindu. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada peran Ka'bah sebagai pusat peribadatan bagi orang-orang Arab pada masa pra-Islam, di mana ibadah yang dilakukan lebih terkait dengan penyembahan berhala daripada agama Hindu. Dalam konteks ini, meskipun ada klaim tentang pengaruh Hindu, bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang ada tidak mendukung pandangan tersebut. Bukti yang ada malah menunjukkan bahwa Ka'bah telah menjadi pusat peribadatan yang sangat penting bagi umat manusia sejak zaman Nabi Adam yang tidak terikat dengan kebudayaan Hindu. Pada masa pra-Islam, Ka'bah tidak digunakan sebagai tempat ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku Arab untuk menyembah berhala. Ka'bah berfungsi sebagai pusat peribadatan yang menampung banyak berhala yang diletakkan di dalamnya, yang masing-masing mewakili dewa-dewa atau roh-roh yang dipercayai dapat memberikan keberkahan atau perlindungan. Salah satu berhala yang paling terkenal adalah berhala Hubal, yang terletak di dalam Ka'bah dan disembah oleh suku Quraisy. Selain Hubal, terdapat pula berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat, yang dianggap sebagai dewa-dewa utama oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Masyarakat Arab Jahiliyah termasuk suku Quraisy percaya bahwa berhala-berhala ini memiliki kekuatan untuk memberikan berkah, memberikan perlindungan kepada mereka dalam perjalanan,
atau bahkan memberikan bantuan dalam urusan kehidupan sehari-hari. Mereka seringkali berkunjung ke Ka'bah untuk memberikan persembahan, memohon doa, dan melakukan ritual untuk mendapatkan perlindungan dari berhala tersebut. Dalam konteks ini, Ka'bah yang awalnya dibangun sebagai rumah ibadah, pada akhirnya telah diselewengkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah menjadi tempat penyembahan berbagai berhala. Praktik ini adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Tauhid, yang kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa Nabi Muhammad diutus untuk membawa risalah dalam Islam dan mengajak seluruh manusia untuk kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada klaim dan teori yang berusaha mengaitkan Ka'bah dengan agama Hindu, bukti yang ada menunjukkan bahwa penyembahan berhala dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah, bukan langsung terpengaruh oleh agama Hindu. Masyarakat Arab pada masa itu memiliki sistem kepercayaan yang berbeda dengan Hindu. Meskipun kedua budaya tersebut sama-sama menganut politeisme, kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah lebih berfokus pada roh atau kekuatan alam yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah seringkali mewakili kekuatan alam seperti angin, hujan, atau kekuatan yang ada dalam batu dan pohon. Sementara dalam agama Hindu, penyembahan dewa-dewa lebih terstruktur dan sistematis, dengan mitologi yang kaya dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepercayaan yang ada pada suku-suku Arab pada masa jahiliyah. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam hal penyembahan berhala, tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa praktik penyembahan berhala di Ka'bah di masa jahiliyah dipengaruhi oleh agama Hindu. Praktik tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan lokal dan budaya Arab pada masa itu, yang kemudian disalahgunakan untuk menyembah berhala di Ka'bah. Sebelum Islam muncul di Arab, masyarakat hidup dalam satu budaya yang sangat berbeda, dengan ajaran Islam yang menganut tauhid atau penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Arab pra-Islam, atau dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah, memiliki keyakinan dan tradisi yang jauh dari ajaran monoteisme. Mereka lebih mengarah pada penyembahan banyak dewa dan kekuatan alam. Agama dan kepercayaan mereka bersifat politeistik dan animistik, di mana mereka meyakini bahwa dewa-dewa dan roh-roh bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat Arab pra-Islam mengembangkan berbagai macam kepercayaan berdasarkan tradisi lisan dan mitologi yang diwariskan dari nenek moyang. Mereka percaya pada dewa-dewa yang memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, perdagangan, dan perlindungan dalam perjalanan. Suku Quraisy, sebagai salah satu suku terbesar di Mekah, sangat percaya pada berhala yang mereka tempatkan di dalam Ka'bah. Berhala ini dipuja dengan berbagai ritual, termasuk persembahan berupa makanan, barang, dan kurban. Selain penyembahan berhala, masyarakat Arab juga dikenal dengan kebiasaan mereka yang sangat menghormati tradisi, terutama yang berkaitan dengan pemimpin dan tokoh agama. Masyarakat Arab juga memiliki sistem perundang-undangan adat yang disebut asabiyah, yang lebih mengutamakan kebersamaan dalam suku dan klan. Kebiasaan ini mengarah pada struktur sosial yang sangat terikat pada kedudukan dalam masyarakat dan tidak mengenal nilai egalitarian yang ada dalam ajaran Islam. Ka'bah, yang pada awalnya dibangun sebagai rumah ibadah untuk Allah oleh Nabi Ibrahim, menjadi tempat penyembahan bagi berbagai berhala pada masa jahiliyah. Sebagai pusat ibadah bagi suku Quraisy dan suku-suku lain yang datang ke Mekah, Ka'bah menjadi simbol penting dalam kehidupan mereka. Meskipun praktiknya sangat bertentangan dengan ajaran monoteisme yang dibawa oleh Islam, praktik penyembahan berhala dilakukan di Ka'bah sebagai manifestasi dari agama pagan Arab pada masa itu. Setiap berhala yang ada di dalam Ka'bah dipuja dengan cara tertentu, dan para jemaah yang datang untuk memberikan persembahan menunjukkan betapa pentingnya Ka'bah dalam kehidupan spiritual mereka. Ka'bah juga telah menarik perhatian banyak peradaban kuno di sekitar Arab. Meskipun peradaban-peradaban ini memiliki peran penting dalam sejarah dunia,
Ka'bah tetap menjadi tempat suci yang memiliki nilai spiritual bagi bangsa Arab. Ka'bah juga telah menarik perhatian banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Romawi, Persia, dan India. Banyak dari mereka mengetahui tentang keberadaan Ka'bah sebagai tempat suci yang dihormati oleh bangsa Arab. Bagi bangsa-bangsa ini, Ka'bah mungkin dipandang sebagai tempat suci bagi orang Arab. Namun mereka tidak melihat langsung dalam ritual atau ibadah yang dilakukan di sana. Mereka mungkin lebih mengenal Ka'bah dalam konteks tempat pertemuan budaya atau perdagangan, bukan sebagai pusat agama seperti yang kemudian dikenal dalam Islam. Beberapa sejarawan dan peneliti telah membandingkan Ka'bah dengan tempat-tempat suci dalam peradaban kuno lainnya, seperti kuil di Mesir, Babilonia, dan India. Meskipun ada kesamaan dalam hal bentuk bangunan suci dan fungsinya sebagai pusat ibadah, perbedaan utama terletak pada tujuan dan makna spiritual yang diberikan kepada tempat tersebut. Ka'bah dalam tradisi Islam menjadi simbol monoteisme, tempat di mana umat Islam menyembah hanya kepada Allah. Sedangkan kuil-kuil lain pada zaman kuno biasanya dihiasi dengan berhala dan persembahan untuk dewa-dewa politeistik. Sebagai contoh, meskipun ada kesamaan dalam hal pemujaan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, Ka'bah dalam Islam memiliki makna yang sangat berbeda karena ia mewakili penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara kuil-kuil kuno lebih berkaitan dengan penyembahan banyak dewa. Ka'bah berbeda secara mendalam dengan kuil-kuil Hindu atau tempat-tempat ibadah lain yang menyembah banyak dewa. Ka'bah adalah simbol kekuatan dan kesatuan umat manusia dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang berbeda dengan praktik agama politeistik pada masa itu. Al-Quran sebagai kitab petunjuk hidup umat Islam memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang Ka'bah dan asal-usulnya, yang bertentangan dengan klaim-klaim keliru yang beredar. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak hanya memberikan klarifikasi tentang status Ka'bah, tetapi juga membantah klaim yang mengarahkan perhatian pada asal-usul yang salah, termasuk klaim yang menghubungkan Ka'bah dengan agama Hindu atau kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan sejarahnya. Menurut Islam, Al-Quran dengan tegas membantah berbagai klaim yang keliru mengenai Ka'bah. Misalnya, Al-Quran mengklarifikasi bahwa Ka'bah bukanlah bangunan yang dibangun oleh dewa atau bangsa lain selain umat Islam yang beriman kepada Allah. Sebaliknya, Ka'bah dibangun sebagai tempat ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai Ka'bah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang meninggikan Ka'bah setelah mereka membangunnya kembali. Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan semua klaim yang mengaitkan Ka'bah dengan keyakinan atau agama lain adalah keliru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144, Allah menyebutkan tentang perintah umat Islam untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat dalam salat, yang menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan pusat penyembahan kepada Allah. Para ulama Islam dari berbagai mazhab sepakat bahwa Ka'bah memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam, dan bahwa klaim-klaim yang berusaha mengaitkan Ka'bah dengan agama atau kebudayaan lain seperti Hindu tidaklah berdasar. Mereka merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan status Ka'bah dalam sejarah Islam. Misalnya, dalam surah Ali Imran ayat 96 disebutkan bahwa Ka'bah adalah Baitullah yang dibangun di bumi sebagai tempat ibadah pertama yang diberkahi oleh Allah. Ulama menjelaskan bahwa kata Baitullah ini mengindikasikan keagungan dan kedudukan Ka'bah sebagai tempat suci yang dihormati oleh umat manusia sepanjang zaman, bukan tempat ibadah yang dibangun oleh bangsa selain umat Islam. Lebih lanjut lagi, dalam surah Al-Hajj ayat 26 juga disebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang dijadikan sebagai simbol kesatuan umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak dapat disamakan dengan tempat ibadah lain yang berasal dari keyakinan yang berbeda. Dengan merujuk pada ayat-ayat ini,
para ulama menjelaskan bahwa klaim-klaim yang berusaha mengaitkan Ka'bah dengan Hindu atau agama lain bertentangan dengan penjelasan Al-Quran mengenai asal-usul Ka'bah yang benar. Klaim-klaim yang menghubungkan Ka'bah dengan agama Hindu atau budaya lain seringkali dapat mempengaruhi sebagian umat Islam yang kurang memahami sejarah dan ajaran Islam dengan baik. Isu ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian tentang asal-usul dan makna spiritual Ka'bah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita, umat Islam, untuk memiliki pemahaman yang benar dan bijak dalam menghadapi klaim-klaim semacam ini. Beberapa propaganda yang mengaitkan Ka'bah dengan agama Hindu atau keyakinan lain dapat menimbulkan keraguan di kalangan sebagian umat, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Misalnya, klaim bahwa Ka'bah memiliki hubungan dengan agama Hindu dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap keunikan dan keistimewaan Ka'bah dalam Islam. Selain itu, propaganda semacam ini bisa mengarah pada pemahaman yang keliru tentang sejarah Islam, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keyakinan dan praktik ibadah seseorang. Namun sebagian besar umat Islam yang memiliki pemahaman kuat tentang ajaran Islam akan dapat membedakan makna klaim yang benar dan makna yang salah. Mereka menyadari bahwa Ka'bah adalah rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Pengaruh klaim yang keliru ini juga bisa menjadi tantangan bagi dakwah Islam karena dapat membingungkan umat, terutama mereka yang belum memiliki pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghadapi isu ini dengan bijak. Menghadapi isu-isu semacam ini dengan bijak tentunya membutuhkan pendekatan yang penuh pengetahuan dan kesabaran. Pertama, umat Islam perlu memahami bahwa sejarah Islam yang sebenarnya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, yang memberikan penjelasan yang jelas tentang Ka'bah dan asal-usulnya. Kedua, penting bagi umat Islam untuk berdialog dengan cara yang penuh rasa hormat dan terbuka ketika berhadapan dengan orang yang meragukan atau menyebarkan klaim yang keliru tentang Ka'bah. Dan alih-alih terprovokasi, umat Islam sebaiknya menyampaikan penjelasan yang berdasar pada sumber-sumber yang sahih, memberikan bukti yang kuat dari Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan bukan berasal dari agama Hindu atau kepercayaan lain. Ketiga, penting juga untuk terus mempromosikan pendidikan dan dakwah yang benar mengenai sejarah Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang sejarah Ka'bah dan ajaran Islam, umat Islam dapat dengan mudah menghindari klaim yang keliru dan tetap mempertahankan keimanan yang kokoh. Sejarah hubungan antara Islam dan Hindu memang topik yang cukup kompleks dan berlapis, mencakup interaksi antara kedua agama ini yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor politik, sosial, dan budaya, serta keberagaman pandangan yang ada dalam masing-masing tradisi agama. Sejak kedatangan Islam ke anak benua India pada abad ke-7 melalui para pedagang dan kemudian melalui penaklukan oleh dinasti Umayyah, hubungan antara umat Islam dan Hindu mulai terbentuk. Pada awalnya, kedatangan Islam disambut dengan berbagai reaksi, baik penerimaan maupun penolakan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Islam semakin meluas di wilayah India, terutama dengan berdirinya beberapa kerajaan Muslim seperti Kesultanan Delhi dan kemudian Kekaisaran Mughal yang mencakup hampir seluruh India. Selama periode ini, umat Hindu dan Muslim berinteraksi dalam berbagai bidang, mulai dari politik, perdagangan, hingga seni dan budaya. Banyak orang Hindu yang tinggal di bawah pemerintahan Muslim. Dan meskipun ada ketegangan di beberapa waktu, sebagian besar kehidupan sosial berlangsung dalam hubungan yang harmonis. Dalam beberapa kasus, umat Hindu berperan penting dalam administrasi kerajaan Muslim, dan banyak yang mengadopsi unsur-unsur kebudayaan Islam, termasuk dalam seni, arsitektur, dan bahasa. Namun tidak dapat dibantah bahwa ada masa-masa ketegangan yang juga terjadi, terutama ketika terjadi konflik antara kerajaan Hindu dan kerajaan Muslim. Tetapi, meskipun ada periode konflik, terdapat juga banyak contoh interaksi damai dan saling menghormati antara kedua kelompok.
Pada masa Kekaisaran Mughal misalnya, Kaisar Akbar dikenal karena kebijaksanaannya yang mendukung toleransi antar agama, termasuk memberikan penghargaan kepada kaum Hindu dan mendorong integrasi kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, hubungan antara Islam dan Hindu juga diwarnai oleh upaya-upaya untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Hal ini menciptakan periode yang relatif damai dan penuh dengan kerja sama antara umat Hindu dan Muslim, meskipun terdapat juga tantangan sosial dan politik yang datang dari ketegangan internal. Selain itu, banyak umat Muslim di India yang melibatkan diri dalam diskusi keagamaan dengan para sarjana Hindu, menghasilkan sinergi intelektual dalam berbagai topik seperti astronomi, matematika, dan filsafat. Perjalanan hubungan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam keyakinan dan praktik keagamaan, masih ada peluang untuk dialog dan kerjasama yang konstruktif antara kedua agama tersebut. Islam secara tegas mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam Al-Quran, Allah menekankan pentingnya toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan, "Tidak ada paksaan dalam agama." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya tanpa paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, meskipun umat Islam memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat Hindu, Islam tetap mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Selain itu, dalam sejarah umat Islam, ada banyak contoh di mana para pemimpin Muslim memberikan perlindungan kepada umat Hindu dan agama-agama lain. Hal ini tercermin dalam kebijakan para khalifah dan pemimpin Muslim yang mendukung hak-hak minoritas, termasuk umat Hindu, untuk menjalankan ibadah mereka dengan damai. Seperti yang tercatat dalam catatan sejarah Kekaisaran Mughal di India, kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa Islam mendorong sikap saling menghormati dan membangun hubungan yang harmonis dengan umat agama lain sejak lama. Para ilmuwan dan pemikir memang telah mencoba untuk mengaitkan Ka'bah dengan konsep-konsep ilmiah, terutama dalam hal sinergi dan geografi. Salah satu teori yang sering ditemukan adalah bahwa Ka'bah terletak di titik pusat magnetis bumi. Beberapa studi menunjukkan bahwa Ka'bah berada di titik koordinat yang sangat dekat dengan pusat geometrik bumi, yang membuatnya menjadi pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Teori ini memunculkan pandangan bahwa energi dari Ka'bah berhubungan dengan medan magnet bumi, yang diyakini dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh seseorang yang melaksanakan ibadah. Fenomena ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berdoa dan beribadah menghadap Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai titik pusat yang memiliki daya tarik spiritual yang luar biasa. Namun, perlu dicatat bahwa sementara teori-teori ilmiah ini menarik untuk dipelajari, makna utama Ka'bah dalam Islam tetaplah terkait dengan aspek spiritual dan pengabdian kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang suci yang ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemahaman ilmiah. Sejauh ini memang tidak ada bukti ilmiah yang secara langsung menghubungkan Ka'bah dengan fenomena alam atau energi khusus yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Namun, banyak orang meyakini bahwa keberadaan Ka'bah di tengah-tengah bumi, yang menarik jutaan orang untuk menghadap ke sana setiap harinya, memiliki keistimewaan spiritual yang jauh lebih penting daripada sekadar teori ilmiah. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan sepenuhnya keistimewaan Ka'bah, keyakinan spiritual umat Islam tentang Ka'bah tetap menjadi inti dari keberadaannya. Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki makna sangat mendalam bagi umat Islam, dan Ka'bah menjadi pusat dari kedua ibadah tersebut. Dalam ibadah haji, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berangkat ke Mekah dan melakukan berbagai ritual, termasuk tawaf,
mengelilingi Ka'bah, sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah, serta berbagai ibadah lainnya. Tujuan haji adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk menegaskan kesetiaan umat Islam kepadanya. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, tentunya memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Proses berputar mengelilingi Ka'bah melambangkan kepasrahan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Tawaf juga menggambarkan simbol keperputaran dunia, di mana umat Islam seolah-olah berputar bersama alam semesta yang diciptakan oleh Allah, mengakui kekuasaannya atas segala sesuatu. Ini mengingatkan umat Muslim untuk selalu ingat akan kekuasaan Allah dan untuk mengarahkan segala amal perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna spiritual dari tawaf mengelilingi Ka'bah lebih dari sekadar gerakan fisik. Setiap putaran yang dilakukan umat Islam mengelilingi Ka'bah merupakan pengakuan atas kebesaran Allah yang Maha Pencipta dan sebagai simbol menyatukan umat Muslim dari berbagai penjuru dunia dalam satu kesatuan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menggambarkan perasaan berserah diri dan tawakal kepada Allah, mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berputar dan berfungsi sesuai dengan kehendak-Nya. Sejak zaman Nabi hingga saat ini, Ka'bah telah menerima perhatian dan perawatan yang sangat serius dari pemerintah dan umat Islam di seluruh dunia. Di zaman modern, Kerajaan Arab Saudi yang bertanggung jawab atas perawatan Ka'bah telah melakukan berbagai upaya besar untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar Ka'bah, serta melakukan renovasi secara berkala untuk memastikan bangunan tetap kokoh dan aman untuk digunakan oleh jutaan umat Islam yang datang. Perawatan Ka'bah tidak hanya berfokus pada struktur fisiknya, tetapi juga pada pengaturan pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi telah memastikan bahwa setiap tahunnya seluruh proses ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan lancar dan aman, sambil tetap menjaga kesucian dan kehormatan Ka'bah sebagai tempat suci bagi umat Islam. Dengan segala upaya yang telah dilakukan sepanjang sejarah, Ka'bah tetap menjadi simbol keteguhan umat Islam dan kesucian yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan perubahan zaman. Salah satu ancaman besar yang pernah dihadapi Ka'bah terjadi pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yaitu ketika pasukan Abraha, seorang penguasa Yaman, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah melindungi Ka'bah dengan cara yang sangat ajaib. Ketika pasukan Abraha mendekati Mekah, Allah mengirimkan sekawanan burung ababil yang membawa batu-batu kecil untuk melemparkan pasukan Abraha. Pasukan yang mencoba menghancurkan Ka'bah justru mengalami kehancuran total dengan sebagian besar pasukan mereka tewas. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Tahun Gajah dan menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang melindungi Ka'bah. Dalam surah Al-Fil ayat 1-5, Allah telah menceritakan peristiwa tersebut dengan jelas. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Allah mengutus burung-burung ababil yang melempari pasukan Abraha dengan batu-batu dari tanah liat yang panas, sehingga pasukan tersebut hancur. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kebesaran dan perlindungan Allah terhadap Ka'bah, tetapi juga seringkali menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di kalangan para sejarawan dan ulama. Peristiwa Tahun Gajah ini menjadi bukti nyata bahwa Ka'bah adalah tempat yang dilindungi oleh Allah, dan tidak ada kekuatan manusia yang dapat merusak atau menghancurkannya. Bahkan di kalangan orang-orang non-Muslim, beberapa mitos telah berkembang di sekitar Ka'bah, terutama yang berkaitan dengan asal-usulnya dan tujuan pembangunannya. Banyak mitos yang berkembang berasal dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman tentang sejarah Ka'bah menurut Islam. Salah satu mitos yang beredar adalah bahwa Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala yang dipertahankan oleh umat Islam. Mitos ini muncul dari pengamatan tentang penyembahan yang terjadi di sekitar Ka'bah pada masa Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Pada masa itu, Ka'bah memang digunakan sebagai tempat penyembahan berhala oleh suku Quraisy dan bangsa-bangsa Arab lainnya. Namun ketika Islam datang dengan Nabi Muhammad,
semua berhala dihancurkan, dan Ka'bah dipurnikan kembali menjadi tempat ibadah yang hanya mengarah kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang hanya dipergunakan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk menyembah berhala atau dewa-dewa lainnya. Mitos lain yang beredar adalah bahwa Ka'bah memiliki kekuatan magis atau mistis yang dapat memberikan keberuntungan atau kekayaan bagi mereka yang mengunjunginya. Namun dalam Islam, Ka'bah tidak lebih dari tempat yang dihormati sebagai rumah Allah. Keberkahan yang datang dari Ka'bah hanya karena kesuciannya sebagai tempat ibadah yang dipilih oleh Allah untuk umat Islam. Dalam Islam, Ka'bah adalah tempat yang sangat suci yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah adalah simbol keesaan Allah, dan umat Islam tidak pernah menyembah Ka'bah itu sendiri. Mereka hanya menyembah Allah Yang Maha Esa. Praktik ibadah seperti tawaf dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, bukan untuk menyembah bangunan tersebut. Selain itu, Ka'bah juga tidak memiliki kekuatan magis atau mistis. Keberkahan yang diperoleh umat Islam dengan mengunjungi Ka'bah adalah berkah dari Allah yang memberikan pahala bagi mereka yang melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus. Dalam dunia yang serba terhubung ini, kesalahan informasi atau misinterpretasi dapat dengan mudah tersebar luas melalui berbagai platform, mulai dari berita online, media sosial, hingga publikasi cetak. Hal ini seringkali menambah kebingungan mengenai sejarah Ka'bah dan tujuan sebenarnya dari tempat suci ini dalam Islam. Lalu, bagaimana media menyebarkan narasi yang keliru tentang Ka'bah? Media seringkali mengaburkan fakta sejarah yang berkaitan dengan Ka'bah dengan cara yang menyesatkan atau tidak akurat. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah klaim bahwa Ka'bah merupakan bangunan yang berasal dari budaya atau agama selain Islam. Mitos-mitos ini tentu saja tidak memiliki dasar ilmiah atau sejarah yang kuat, tetapi bisa beredar melalui artikel-artikel yang tidak diverifikasi dengan baik. Media juga kadang-kadang membahas sejarah Ka'bah dengan cara yang sangat simplistik tanpa menelusuri konteks historis yang lebih dalam. Dalam banyak artikel atau laporan yang hanya mengandalkan narasi sensasional atau opini pribadi, tidak jarang fakta-fakta yang mendalam dan penting mengenai Ka'bah terabaikan atau disalahartikan. Ini dapat menyebabkan publik yang kurang berpengetahuan atau yang belum familiar dengan topik ini terpengaruh dan membentuk pandangan yang salah tentang Ka'bah dan sejarahnya. Lebih jauh lagi, media sosial membuat penyebaran informasi yang keliru semakin mudah. Postingan yang kontroversial atau sensasional seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian dan dibagikan tanpa verifikasi yang tepat. Dalam hal ini, beberapa pihak mungkin mengaitkan Ka'bah dengan klaim yang jauh dari kebenaran sejarah dan agama, yang dapat memperburuk kesalahpahaman yang telah ada. Ketika berbicara tentang sejarah Ka'bah dan agama Islam, sangat penting untuk mengandalkan sumber yang sahih dan kredibel. Dalam menghadapi klaim atau informasi yang keliru, umat Islam seharusnya selalu merujuk pada sumber-sumber yang valid, seperti Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama terkemuka yang telah terbukti keilmuannya. Jika kita membahas topik yang sensitif seperti Ka'bah, yang menyangkut keyakinan dan praktik keagamaan, penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh didasarkan pada riset yang mendalam dan pengakuan terhadap teks-teks yang diakui. Pentingnya, sumber yang valid juga berarti memahami bahwa sejarah tidak bisa dipandang dari satu sisi. Kesalahan atau distorsi sejarah yang terjadi di media seringkali disebabkan oleh pemahaman yang dangkal atau percampuradukan antara fakta dan opini. Oleh karena itu, umat Islam perlu mencari referensi dari sumber-sumber yang kompeten, baik dari segi sejarah, ilmu agama, maupun pengetahuan yang mendalam tentang Islam dan tradisinya. Pendidikan yang lebih baik tentang sejarah Ka'bah, terutama dalam konteks Islam, juga dapat membantu umat Islam dalam membela kebenaran dan menjaga integritas ajaran agama mereka dari berbagai klaim yang salah. Untuk membantah klaim yang salah atau tidak berdasar tentang Ka'bah, umat Islam juga harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang jelas dan sahih.
Misalnya, klaim yang mengatakan bahwa Ka'bah berasal dari tradisi agama selain Islam dapat dibantah dengan fakta sejarah yang tertulis dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai hadis yang menegaskan bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Dalil-dalil ini bukan hanya memberikan bukti sejarah tentang asal-usul Ka'bah, tetapi juga menggambarkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang terpilih oleh Allah untuk menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Dengan mengutip ayat-ayat seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang menyatakan bahwa Ka'bah adalah tempat yang aman, dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga kesucian Ka'bah, umat Islam dapat dengan yakin menanggapi klaim yang menyesatkan. Peran ulama dalam menjawab klaim yang keliru juga sangatlah penting. Ulama merupakan sumber pengetahuan yang diakui dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Muslim. Mereka bertanggung jawab untuk menjelaskan ajaran Islam dengan sabar dan benar, memberikan penjelasan yang sesuai dengan sumber-sumber yang sahih, dan membimbing umat Islam untuk memahami agama mereka dengan cara yang benar. Ulama juga memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan teks suci dan menerangkan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Mereka berperan dalam memberikan penjelasan tentang isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk menjawab klaim palsu yang muncul di media atau forum publik. Sebagai contoh, ketika ada klaim tentang Ka'bah dan mengaitkannya dengan agama lain, ulama dapat memberikan klarifikasi melalui khutbah, ceramah, tulisan, atau bahkan debat publik yang berbasis pada sumber yang sahih. Mereka dapat menyampaikan kebenaran ajaran, menjelaskan peran Ka'bah dalam agama Islam, serta memberikan argumentasi teologis yang kuat untuk menunjukkan bahwa Ka'bah adalah tempat yang terpilih oleh Allah untuk umat Islam. Penting untuk dipahami bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebenaran ajaran Islam dan membimbing umatnya agar tidak terpengaruh oleh klaim yang dapat merusak pemahaman mereka tentang agama. Dalam hal ini, ulama berfungsi sebagai penjaga dan pembela kebenaran dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang datang dari luar maupun dari dalam komunitas itu sendiri.